Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Yuniana Apandi dengan NIM 190603446. Ini merupakan tugas perencanaan pembelajaran SD. Nah, di video ini yang akan kita bahas adalah perangkat pembelajaran yang diperlukan seorang guru dalam mengajar. Yang pertama ada kalender pendidikan, kedua ada prota atau program tahunan, 3 promes atau program semester, 4 silabus, 5 RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, 6 laporan penilaian kelas, 7 buku materi ajar atau sumber belajar, 8 media pembelajaran, 9 absensi, dan 10 laporan mengajar. Yang pertama kita bahas adalah kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan ini adalah salah satu perangkat yang wajib dimiliki oleh seorang guru sebagai acuan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran, di mana dalam kalender pendidikan ada hari-hari efektif dan libur nasional, dan kalender ini dijadikan dasar untuk merancang pembelajaran mulai dari prota, silabus, promes, hingga RPP. Nah, ini merupakan contoh kalender pendidikan. Selanjutnya, ada program tahunan. Nah, program tahunan ini sebagai langkah awal menyusun pembelajaran dalam 1 tahun, di mana dalam program tahunan ini dijadikan terperinci untuk program-program lainnya, seperti program semester, silabus, hingga RPP pada harian. Nah, ini merupakan contoh program tahunan sekolah dasar kelas 5 SD ya. Ada program semester. Nah, program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan tadi. Seperti yang sudah disebutkan, sehingga pada program semester para guru membuat apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik setiap hari, serta dievaluasi setiap selesai satu materi yang telah dibahas. Nah, ini lebih rinci lagi dari program tahunan tadi. Jadi, di sini dibuat perharinya apa-apa saja materi yang akan didapatkan oleh setiap peserta didik. Nah, itu contoh dari program semester. Selanjutnya, ada silabus. Nah, silabus merupakan macam-macam perangkat pembelajaran ya. Nah, seperti yang sudah pernah kita pelajari, silabus ini merupakan suatu rincian detail tentang rencana mengajar guru yang disusun dalam kelompok tema atau mata pelajaran tertentu. Komponen dari silabus sudah dipelajari kemarin. Kemudian, manfaat yang dihasilkan dari silabus ini adalah 1. Bermanfaat sebagai hal utama menjadi sumber acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Guru lebih mudah membedakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan guru. 3. Lebih mudah dalam membedakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai siswa. 4. Guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Istilahnya, dalam silabus ini sudah terkonsep dengan baik apa-apa saja yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan dicapai nantinya. Nah, selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk merencanakan suatu pembelajaran yang terstruktur, di mana yang kita ketahui, rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah hal wajib yang dimiliki guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan perangkat yang berisi prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu atau beberapa kompetensi dasar. Jadi, lingkup dari RPP ini mencakup satu atau beberapa kompetensi dasar. Kemudian, RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi ajarnya sehingga metode mengajarnya apa, sumber belajarnya di mana, dan penilaian hasil belajarnya bagaimana. Nah, ini contoh
RPP. Selanjutnya, ada lembar kerja siswa atau LKS. Ini merupakan salah satu yang bisa memotivasi siswa lebih kreatif lagi. Diberikan oleh guru kepada siswanya agar guru ini dapat melihat apakah materi yang diajarkan sudah dapat diserap atau diterima oleh peserta didik dengan baik. Nah, LKS itulah gunanya ini ya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, ada buku materi ajar, merupakan acuan untuk siswa atau guru. Buku ini gunanya sebagai sumber belajar nantinya. Apa-apa saja yang akan ditawarkan dalam pembelajaran itu harus jelas sehingga nampak nantinya apa-apa saja yang akan menjadi pembahasan untuk materi tersebut. Nah, ini merupakan contoh buku materi ajar. Diambil dari kelas 1 dan kelas 3. Nah, ini merupakan contoh modulnya ya. Selanjutnya, ada buku absensi. Berfungsi untuk melihat persentase kehadiran. Nah, ini juga merupakan perangkat yang wajib dimiliki oleh seorang guru dalam pembelajaran. Adalah untuk mengkoordinir peserta didiknya setiap hari, direkap per minggu atau per bulan, berapa persenkah kehadiran peserta didiknya. Selanjutnya, ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu berfungsi untuk mendukung model atau metode pembelajaran yang tepat. Nah, tentu saja media ini sangat diperlukan karena media ini merupakan alat bantu yang bisa merangsang pikiran dan juga perasaan siswa sehingga lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini akan mendorong pembelajaran yang maksimal. Nah, ini adalah contoh media pembelajaran rantai makanan. Satu lagi, ini adalah contoh media pembelajaran jumlah sudut yang datar model segi empat. Selanjutnya, ada laporan penilaian kelas. Nah, seorang guru wajib membuat daftar laporan penilaian kelas yang berisi jurnal kelas, laporan bagaimana siswa, dan portofolio pembelajaran di kelas itu. Nah, itulah merupakan perangkat wajib yang dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.